Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Marlina SPD MSI, dalam mata kuliah Pendidikan Inklusif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi prodi kependidikan di Universitas Negeri Padang. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan inklusif. Kalau kita melihat tentang gambar ini, nah, siapa yang pernah melihat gambar ini? Di mana pernah dilihat? Ada yang pernah melihat? Di mana pernah menemukan anak-anak seperti ini? Nah, inilah yang dikenal dengan anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi saat Anda dulu bersekolah, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang di perguruan tinggi, pernahkah Anda menemukan teman atau tetangga atau saudara yang memiliki kira-kira ciri-cirinya seperti ini? Nah, inilah yang disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di mana mereka bersekolah selama ini? Nah, apakah dia tidak sekolah atau dia ada sekolah? Dan sekolahnya di mana? Apakah dia bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB? Atau dia bersekolah di sekolah biasa atau sekolah reguler, bergabung dengan teman-temannya yang lain? Nah, jika iya, benarkah mereka sudah mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas dalam pendidikan inklusif ini. Nah, kalau kita lihat dari pendidikan nasional kita saat ini, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Tantangan itu antara lain kualitas layanan pendidikan. Maka pertanyaan Ibu yang pertama tadi, benarkah semua orang tanpa terkecuali, semua anak tanpa terkecuali sudah mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas? Ini perlu kita pertanyakan, perlu kita selidiki, perlu kita amati dalam lingkungan sehari-hari. Benarkah semua anak tanpa terkecuali sudah mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas? Rasanya ini masih belum. Mungkin secara kuantitatif pendidikan sudah bagus, sudah banyak sekolah sampai ke pelosok, tetapi secara kualitas belum semua sistem pendidikan, belum semua sekolah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa terkecuali dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar anak. Nah, tantangan yang kedua adalah cara pandang dalam pengelolaan. Jadi apa tantangan kita? Masih ada sekolah, bahkan sistem pendidikan yang beranggapan bahwa kehadiran anak-anak yang memiliki tumbuh kembang yang berbeda dari teman sebayanya yang normal itu dianggap sebagai sumber masalah di sekolah. Nah, bagi orang-orang yang belum memiliki pemahaman yang utuh tentang hakikat dan martabat manusia serta education for all, pendidikan untuk semua, maka mereka masih beranggapan bahwa sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang anak-anaknya pintar. Ini masih kita anut sampai hari ini. Jadi masih ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa sekolah yang bagus adalah sekolah yang anaknya juara, sekolah yang
anaknya banyak memenangkan olimpiade, sementara mereka tidak mengabaikan, tidak memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini cara pandang tentang pengelolaan. Kemudian tantangan berikutnya adalah bahwa pemerataan pendidikan di semua lini masih menjadi sumber masalah. Masih banyak kita temukan sekarang anak-anak yang tidak bersekolah, anak-anak yang drop out dari sekolah, bahkan anak-anak yang ditelantarkan atau anak-anak yang terpinggirkan secara budaya dan bahasa. Nah, ini belum kita rasakan sampai ke pelosok. Artinya apa? Akses pendidikan ini sebagian besar masih dinikmati oleh orang-orang yang memiliki akses yang lebih lancar seperti daerah perkotaan, kemudian dari sisi sosial ekonomi mereka ekonomi menengah ke atas gitu. Jadi akses pendidikan yang berkualitas belum dinikmati oleh semua orang. Ini tantangan. Nah, ini siapa yang akan menjawab tantangan ini adalah kita bersama. Kita bersama yang akan memberikan solusi menghadapi tantangan pendidikan ini. Salah satunya apa? Dengan mempelajari mata kuliah pendidikan inklusif, saudara bisa memahami bagaimana pendidikan yang berkualitas, bagaimana mengelola layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, bagaimana pendidikan itu bisa diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, salah satu cara agar tantangan tadi bisa kita keluar dari permasalahan tersebut adalah mengubah pola pikir. Pola pikir kita yang selama ini bahwa anak-anak berkebutuhan khusus hanya mendapatkan pendidikan dan pembelajaran di sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, itu kita ubah pola pikir itu, kita geser menjadi pendidikan yang lebih inklusif, yang lebih menyatu, yang lebih inheren antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan yang eksklusif itu lebih kepada pendidikan yang segregatif, yang memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dilayani di sebuah sekolah khusus, dan pola pikir ini harus kita tinggalkan hari ini. Kita berpindah kepada pola pikir yang lebih maju, yaitu pendidikan yang lebih inklusif. Nah, sebenarnya kalau kita amati lebih jauh, praktek pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai akar budaya, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan di daerah Minangkabau itu terkenal dengan pepatahnya yang mengatakan bahwa si buto untuk pambuih lasuang, si lumpuh untuk paunyi rumah, kemudian si paka untuk pembunyikan badian. Itu artinya apa? Semua orang dengan segala keterbatasannya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat apa itu pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak. Mengakomodasi itu artinya apa? Melayani, menyesuaikan, ya, menyediakan wadah pada semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lain. Termasuk di dalamnya anak-anak penyandang cacat dan anak-anak yang berbakat, seperti gifted children. Kemudian anak-anak jalanan, pekerja anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnis, anak yang menggunakan dual bahasa, kemudian anak-anak yang terpinggirkan secara budaya dan bahasa. Nah, semua anak ini diakomodir
layanan pendidikan dan pembelajarannya dalam sebuah satu atap sekolah pendidikan yang disebut dengan pendidikan inklusif. Nah, kalau kita lihat fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita sudah sangat sempurna yang terdapat dalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya jelas, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, anak berkebutuhan khusus termasuk bangsa Indonesia nggak? Ya. Nah, lantas jika dilihat dari segi tujuan pendidikan nasional kita adalah ini dia, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Artinya, jika dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas memiliki peran dalam mewujudkan fungsi dan tujuan ini. Nah, jika kita lihat dari misi pendidikan nasional, ini bisa nanti saudara baca dan pelajari sendiri lebih detail yang sebenarnya mengarah kepada tantangan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tadi. Nah, lantas pendidikan inklusif dalam pemikirannya tentang pendidikan ini bisa kita lihat dari beberapa tokoh event internasional yang cukup bergengsi yang membahas tentang pendidikan inklusif. Pendidikan untuk anak manusia dengan cara-cara yang manusiawi agar menjadi manusia itu menurut Paulo Freire. Ini dia ahli filsuf ya, juga banyak menulis buku-buku tentang pendidikan, dan dia sudah menyatakan sebuah pendapatnya yang cukup membuat kita terinspirasi bahwa sejatinya pendidikan itu harus dilayani secara manusiawi. Nah, sebenarnya secara manusiawi itu pendidikan yang bagaimana sih? Tentu pendidikan yang mengakomodir semua anak, yang tidak membeda-bedakan, yang tidak melihat keberadaan peserta didik, tidak membedakan mereka dari segi fisik, dari segi mental, dari segi emosi, sosial, dan perilaku, tidak dibedakan. Intinya adalah bahwa pendidikan untuk manusia itu dengan cara-cara yang manusiawi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari UNESCO tahun 1994, dinyatakan juga bahwa pendidikan inklusif itu apa? Sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan bagi semua, education for all. Jadi pendidikan untuk semua tanpa terkecuali. Nah, ini dia strategi kita untuk mencapai pendidikan untuk semua itu adalah dengan pendidikan inklusif salah satunya. Nah, sebenarnya pendidikan inklusif itu apa ya? Apa ya yang digagas, yang diusung dari sebuah pendidikan inklusif? Intinya adalah pendidikan inklusif itu merespon kebutuhan belajar anak. Apapun bentuk kebutuhan belajarnya, siapapun anaknya, bagaimanapun kondisinya, inilah yang menjadi filosofi atau dasar dari bergeraknya pendidikan inklusif. Nah, kemudian tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak. Nah, tadi pola pikir kita sudah mulai berubah dari pola pikir yang segregatif atau eksklusif menjadi pola pikir yang inklusif. Nah, inilah dia tanggung jawab kita bersama menuntaskan fungsi dan tujuan pendidikan tadi melalui apa? Pendidikan inklusif. Nah, ada
Salamanca Statement tahun 1994 menyatakan bahwa sistem pendidikan itu dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman, karakteristik, dan kebutuhan anak. Nah, ini yang barusan disebut. Jadi kalau kita mengakomodir semua anak, maka kalau biasanya saudara mengamati di kelas, ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, ada anak yang lamban dalam menangkap pelajaran yang diberikan guru, biasanya dia mendapatkan bulian dari temannya, bahkan mendapatkan pelecehan psikologis dari guru. Mengapa mereka mengalami masalah, mengapa mereka berbeda dari teman-temannya yang lain. Nah, ini sudah tidak zamannya lagi. Maka pendidikan itu harus dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman, keberagaman peserta didik. Jadi kalau kita besok mengajar di sekolah, kemudian siswa kita terdiri dari kondisi yang sangat beragam, kita mengajarnya mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa, dan pada saat seperti itulah pendidikan inklusif dibutuhkan. Nah, pendidikan inklusif ini menurut seminar dalam pendidikan inklusif di Agra India 98. Jadi mencakup pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi pendidikan inklusif tidak hanya di sekolah formal, tapi juga dia berada di sekolah, di sanggar belajar, di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Ya, ini dia pendidikan inklusif itu. Kemudian pendidikan inklusif itu apa? Menghargai bahwa semua anak dapat belajar. Nah, ini adalah sebuah sebuah filosofi bahwa ketika kita mendidik anak dan di dalam pemikiran kita sudah ditanamkan semua anak dapat belajar, maka pada saat itu pendidikan inklusif sudah mulai kita terapkan sebenarnya. Kemudian struktur, sistem, dan metodologi memenuhi kebutuhan semua anak. Sistem pendidikannya harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Bukan sebaliknya, anak yang menyesuaikan dengan sistem pendidikan. Nah, ini yang menjadi nilai-nilai positif dari pendidikan inklusif. Mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Kemudian merupakan proses dinamis yang terus berkembang sejalan dengan konteks budaya. Nah, jadi artinya apa? Pendidikan inklusif ini mengakar kepada kebutuhan peserta didik, berorientasi kepada siswa, kemudian memperhatikan nilai budaya setempat. Nah, inilah pendidikan inklusif. Nah, kalau kita lihat dari konsep penting dalam pendidikan inklusif, ada 4 aspek yang perlu kita sorot, yaitu sumber daya manusianya, keberagaman dan diskriminasi, kemudian sistem pendidikan di sekolah, kemudian anak atau peserta didik itu sendiri. Nah, mari kita lihat satu persatu. Sebenarnya ketika sumber daya yang ada di sekolah kita manfaatkan apa adanya. Jadi tidak harus pendidikan inklusif itu membutuhkan biaya yang besar, tidak harus membutuhkan teknologi yang canggih dan maju, tetapi filosofinya, cara pandangnya yang harus kita ubah. Siapa itu di sumber dayanya, ya. Nah, kira-kira 4 ini harus Anda kuasai. Ini bagaimana pentingnya pendidikan inklusif itu, ya. Sumber daya, keberagaman, dan diskriminasi, sistem pendidikan di sekolah dan anak nanti akan Ibu berikan tugas terstruktur tentang ini, bagaimana aplikasinya di dalam masyarakat, dan Ibu tidak menjelaskan ini secara detail. Oke, kita lanjut. Nah,
Sebenarnya yang pendidikan inklusif tadi sudah disebut tadi, dia tidak mempedulikan keadaan. Artinya apa? Apakah dia pekerja anak, apakah dia anak jalanan, apakah dia bermasalah secara sosial, apakah anak ini kakinya hanya satu, apakah dia kecerdasannya di bawah rata-rata, atau bahkan di atas rata-rata, apakah bahasanya sulit dipahami orang lain. Pendidikan inklusif tidak mementingkan kondisi anak ini. Bagi pendidikan inklusif, kesemuanya ini adalah modalitas dalam membangun dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau zaman dulu, orang beranggapan bahwa semua anak itu adalah sama, kemudian tuntutan kepada anak adalah sama, mereka diajar dengan cara yang sama, walaupun sebenarnya mereka berbeda. Ini yang sebenarnya harus kita ubah. Ya, cara pandang kita bahwa anak-anak yang berbeda dilayani sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda. Inilah dia pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu tadi sudah dikatakan hak untuk belajar bersama. Jadi yang kedua apa? Dengan pendidikan inklusif maka perlakuan-perlakuan diskriminatif kepada mereka yang kurang beruntung tuh bisa diatasi. Ya, dengan adanya pendidikan inklusif, tidak ada lagi penolakan anak di sekolah. Kalau dulu pernah Anda melihat atau menyaksikan atau membaca di surat kabar, masih ada sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah itu, padahal sekolahnya berada di sebelah rumah anak itu. Alasannya apa? Anak ini tidak cocok sekolah di sini karena mereka buta. Anak ini tidak cocok di sekolah di sini karena dia berkursi roda. Nah, ini perlakuan yang diskriminatif yang sering diterima oleh mereka yang kurang beruntung ini. Nah, maka nomor 3, para penyandang disabilitas menuntut segera berakhirnya sistem segregatif. Sebenarnya bukan berakhir sama sekali ya, tetapi bahwa pandangan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus dilayani pendidikan dan pembelajarannya di SLB atau sekolah khusus atau segregatif. Nah, ini harus diubah. Jadi mereka punya hak yang sama, bergabung dan bersekolah dengan teman-temannya yang bukan berkebutuhan khusus. Nomor 4, tidak ada alasan yang sah, yang legal sampai hari ini bahwa mereka harus dipisahkan. Ketika mereka dipisahkan, maka mereka tidak pernah mendapatkan kognisi sosialnya, bagaimana berinteraksi dengan teman sebayanya yang bukan berkebutuhan khusus. Karena di sekolah khusus itu, mereka semuanya sama-sama anak berkebutuhan khusus. Jadi kognisi sosialnya kurang berkembang. Nah, beberapa hasil penelitian sampai tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bahwa mereka yang berkebutuhan khusus ketika mereka disekolahkan di sekolah inklusif, maka prestasi akademiknya jauh lebih meningkat dibandingkan mereka berada di sekolah luar biasa. Nah, sebenarnya seperti apa ya bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini? Nah, ada ini sekolah, ini misalnya di sebelah kiri kita ini anak atau peserta didik. Nah, ini adalah sistem kurikulum atau lingkungan sekolah. Ini kalau dulu anak ini yang harus menyesuaikan dengan sistem pendidikan. Ya, dia yang harus menyesuaikan dengan sistem pendidikan. Nah, kemudian ada bentuk namanya adalah layanan pendidikan yang segregasi, betul-betul memisahkan diri. Kemudian yang kedua, ini adalah sudah mulai lebih maju lagi disebut dengan pendidikan integrasi. Integrasi sudah ada
anak-anak berkebutuhan khusus mulai beradaptasi kepada kurikulum sekolah reguler. Nah, ini disebut dengan sistem yang terintegrasi. Kemudian lebih maju lagi, adalah bagaimana kurikulum yang menyesuaikan diri dengan kondisi anak. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tuh anak yang menyesuaikan diri dengan kurikulum. Yang sekolah yang terakhir ini adalah yang sekolah inklusif ini adalah kurikulum atau sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, karakteristik anak. Nah, inilah yang pendidikan inklusif itu. Sehingga di dalam satu sekolah akan ada beragam bentuk tagihan belajar dari setiap anak. Karena anak itu berbeda. Nah, kalau kita lihat landasan pendidikan inklusif itu bisa kita golongkan dari segi psikologis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan empiris. Nah, landasan ini bisa Anda tambahkan menjadi satu lagi dengan landasan religiusitas atau landasan dari sudut pandang keagamaan. Setiap 5 landasan pendidikan inklusif ini, Ibu akan berikan tugas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan bacakannya. Nah, ini dia apa saja ya komponen yang ada dalam pendidikan inklusif. Sebagaimana tadi Ibu katakan, pendidikan inklusif tidak membutuhkan biaya dan teknologi yang maju, biaya yang besar, guru yang hebat, tetapi yang dibutuhkan adalah guru dan sistem yang menginspirasi. Ya. Yang penting apa? Sekolah itu mengakomodasi semua peserta didik. Tidak ada lagi anak itu dipisah-pisahkan. Labeling-labeling pada anak tidak ada. Kemudian pembelajarannya berpusat kepada peserta didik, bukan berorientasi kepada tagihan kurikulum. Kemudian menghargai dan menerima perbedaan, keragaman sangat dihargai. Kemudian sistemnya itu apa saja? Kurikulum, teknik, media, lingkungan belajar itu diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar anak dan karakteristik anak. Terdapat aksesibilitas, baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas psikologis. Kemudian gurunya bekerja sama dalam tim teaching. Jadi di dalam sekolah inklusif, guru tidak berdiri sendiri, tetapi ada guru pendidik khusus, yaitu GPK, dan ada guru kelas atau guru mata pelajaran, dan semuanya ini bekerja dalam satu tim teaching, bagaimana membelajarkan ABK dalam setting pendidikan inklusif. Nah, yang paling penting adalah orang tua terlibat aktif dalam pembelajaran anak. Nah, prinsip dalam pendidikan inklusif itu adalah hadir, present. Dia diterima apa adanya, acceptance, kemudian dia bisa berpartisipasi sesuai dengan karakteristik dan potensi yang masih bisa dikembangkan, participation, dan dia bisa berprestasi, achievement. Banyak ABK di sekolah inklusif yang juga menunjukkan prestasi yang luar biasa, tak kalah dengan teman-temannya yang bukan berkebutuhan khusus. Jadi maka kalau mahasiswa semua melihat di sekolah nanti, pastikan bahwa ABK di sekolah tersebut dia hadir, ada dia di sekolah itu, diterima dia sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya, dia bisa berpartisipasi aktif dalam belajar, kemudian dia bisa unjuk kerja dan unjuk prestasi kepada dunia sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita bahas dalam perkuliahan perdana kita tentang konsep dasar pendidikan inklusif.
Yakin dan percaya akan banyak pertanyaan. Setelah ini Ibu akan melanjutkan chatting kita yang terkait dengan tugas yang akan diselesaikan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.